Ini suami istri tersebut bertengkar. Dia jambak rambut istrinya seperti ini. Oh ya, itu sosok penjaga. Nggak suka akan keberadaan batu itu karena siapa saja yang bongkar batu itu, dia jatuh sakit. Di Pemalang itu dulu itu ternyata ada harta karun tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Undercover. Ya, channel kami itu tentang menjelaskan tentang sejarah-sejarah ya, tentunya. Kita mengawali dari kota kami dulu. Ya, Masuk dari kecamatan kami, kecamatan Pemalang. Pemalang, Kabupaten Pemalang. Nah, jadi kita kemarin kita sudah lihat-lihat gitu kan, tempat apa aja sih gitu kan yang jarang diketahui tapi Ya. ada nilai dan perlu kita telaah lebih Lebih dalam Nah, lagi. akhirnya kemarin kita putuskan kita ada 3 tempat ya yang akan kita telusuri gitu kan. Yang pertama itu Candi Pingolon, terus tempat kedua adalah di Waturejo di daerah Tambak Ringin, dan tempat ketiga adalah Pelawangan, situs Pelawangan. Situs Pelawangan, ya, betul. Oke, sekarang kita bahas dulu yang pertama. Oke, untuk yang pertama ini dari Candi Pengilon yang ada di Desa Keramat, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Ya, ini berarti lokasinya di Desa Keramat ya. Desa Keramat itu berarti bisa disebut selatan lah ya. Ya, Masih termasuk Kecamatan Pemalang yang paling selatan, lumayan selatan. Dan itu berbatasan langsung dengan hutan jati. Ya, hutan jati. Dulu itu di sana ada seorang putri dari Kidul Gunung. Nah, mitosnya itu sang putri ini hidup damai sama suaminya. Oke. Ini suatu hari, ini suami istri tersebut bertengkar. Saya juga nggak tahu pertengkarannya karena apa, entah itu karena warisan atau karena keuangan ya. Saya juga nggak tahu di sini. Biasanya ekonomi sih. Nah, biasanya ekonomi, emosi gitu. Kalau emosi lah, terkendali. kendali. Mungkin Pak Budol kali ya, nggak tahu. Nah, suaminya itu hilang kendali. Nah, gini tuh dia jambak rambut istrinya seperti ini. Oh iya. Kasih dipraktekin juga, Bos. Oh, praktek. Contoh. Iya, Ilustrasi. Iya. Nah, si putri ini dia lari, dia takut sama suaminya. Setelah takut dia tuh larinya sambil bongkok. Karena mungkin saking sakitnya. Ya, saking sakitnya. Sakit. Oke. Nah, jadi setelah rambutnya itu rontok, dia itu kan ngikutin aliran sungai. Nah, itu sampai ke desa Keramat. Desa Keramat ya. Iya. Di sana itu dulu kan ada Cekungan. cekungan. Nah, itu dia ngaca di situ. Dia rambutnya udah botak. Oh, mungkin itu ya asal-usulnya kenapa disebut pengilon ya, karena buat Nah, ngaca. karena pengilon sendiri kan artinya Bercermin. bercermin. Hmm. Artinya itu bercermin. Oke. Airnya itu kan nggak pernah surut ya, meskipun musim kemarau panjang atau kemarau pendek, airnya nggak pernah surut. Konon katanya. Ya. Katanya. Menurut orang Jawa itu orang yang apa ya, diilhami itu loh, ilhami katakanlah punya minta dapat petunjuk lah atau punya wahyu, dia itu kesana. Terus biasanya kalau yang kesana itu ada yang ngasih sajen, ada yang ngasih menyan, ada juga yang ngasih apa ya, kayak benerin tempat itulah, kayak ganti genteng. Tempatnya tempat Iya. ya, rumah-rumahan itu ya. Ya, tempatnya dirawat lah. Dan konon katanya airnya itu untuk obat. Tapi saya juga nggak tahu obat apa ya, entah itu obat kadas, kurap atau panu itu. Buat cuci muka. Buat cuci muka bisa, Pegangkan obat tantang tapi bisa tangan tambahan. Yunus yang mencoba. Coba.
Barangkali ada hajat di sana itu. Aja Denus. Hajat. Oke, sekarang kita masuk ke tempat kedua, yaitu di Waturejo ya. Waturejo itu letaknya di Tambak Rejo, lebih tepatnya di dusun Tambak Ringin ya. Sebenarnya ini desanya dia sih ya. Tapi Desa tangga. Hah? Oh iya, desa tangga. Oke, tapi nggak apa-apa. Saya Berarti yang aja. Siwatu itu ya, yang Di situ kan desa berarti- Siwatu itu ya, bukan ya? Yang Jadi itu terkenalnya karena ada batu itu, gitu kan. Jadi dari dulu itu tempat itu terkenalnya Siwatu, gitu kan. Siwatu. Sampai nama-nama jalannya itu, nama gang yang di lokasi itu dari dulu itu disebut Siwatu karena ada tempat ini, ada batunya. Batu Rejo ini. Jadi setelah saya telaah lebih dalam gitu kan, saya cari-cari info gitu kan. Di sini konon katanya itu nggak jelas sih, karena saya mencari informasi dari warga sekitar, dari kepala dusun gitu kan, dari sekdes, walaupun saya nggak ketemu sekdesnya sih karena susah kayak apa untuk menemui dia susah gitu kan. Akhirnya saya cari-cari info di warga sekitar yang ada di area itu, di Waturejo itu. Hasilnya sih memang siur sih, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu gitu kan. Jadi untuk di sejarahnya itu ini sangat minim informasi sekali sebenarnya gitu kan. Tapi mungkin barangkali ada desa-desa. Nah, kalau desa-desa justru banyak gitu kan. Justru banyak. Ada yang bilang ini ada histori tentang buaya putih. Wow, Kan. buaya putih. Ini buaya albino atau Jadi real buaya putih. Buaya yang Bisa jadi albino, bisa jadi dicat mungkin, ada dulu iseng kali ya, ada buaya gitu kan. Kalau real buaya putih itu memang ada, tapi itu cuman sebatas buaya itu memiliki kelainan mutasi genetik gitu kan, jadi dia albino, jadi warnanya putih gitu kan. Jadi bukan sekedar mitos, karena memang ada, sebenarnya ada. Dan ini buaya putih ini sudah sangat umum sekali di cerita rakyat Indonesia nggak sih, gitu kan. Dan secara umum buaya putih itu dalam cerita rakyat pasti dikaitkan dengan buaya itu sosok penjaga, gitu kan. Dan nggak ada bedanya di tempat ini Waturejo. Jadi katanya ini dulu kan Waturejo ini penjaganya buaya putih, gitu kan. Banyak orang yang ya desas-desus juga, banyak yang sering lihat penampakan dan lain buaya putih di situ, gitu kan. Kalau untuk kita lebih ke arah belajar tentang batunya itu memang tidak ada informasi yang jelas dan valid tentang batu itu sebenarnya apa, gitu kan. Karena saya lihat itu kan batunya kecil, gitu kan. Jadi tidak ada yang tahu ini batunya itu apakah bekas reruntuhan candi, apakah ada bekas reruntuhan bangunan yang dulu istimewa atau gimana, gitu kan. Dulu malah di situ ada sempat dibangun kayak semacam menata-nata batu itu ya namanya reptil, gitu kan. Jadi kan malah warga di situ tuh sebenarnya nggak menspesialkan batu itu, gitu kan. Justru yang bikin batu itu rame, ibaratnya batu itu kesannya itu spesial itu justru orang-orang luar, gitu kan. Orang luar mengaitkan dengan buaya putih lah, ada yang mengaitkan dengan bekas dulu katanya ada kapal di situ kan. Waturejo dulu katanya kayak itu laut, gitu kan, laut. Terus ada perahu atau kapal yang terbengkalai di situ, gitu kan. Dan akhirnya jadi batu itu, gitu kan. Dan saya juga terakhir itu saya menemui sebuah warga, gitu kan. Warga ini dulu itu kakeknya itu memang sempat jadi istilah kayak juru kunci di situ, gitu kan. Juru kunci, pegang kunci juga itu ya. Iya mungkin Pegang kunci juga. Ya, pegang kunci. karena saya waktu ke situ emang ada kuncinya, tapi saya tanya warga sekitar nggak punya kuncinya, gitu kan. Jadi mungkin ke bawah itu sih. Berawal dari kakeknya sempat jadi juru kunci itu, gitu kan. Dan diturunkan ke ayahnya, gitu kan. Tapi sayangnya terputus di ayahnya itu, gitu kan. Jadi ayahnya sudah nggak ada, gitu kan. Anaknya nggak sempat diturunkan untuk menjaga tempat itu, gitu kan. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, warga sekitar justru nggak suka akan keberadaan batu itu karena kembali lagi disalahgunakan sebagai tempat pemujaan itu kan. Cari nomor gitu maksud Anda? Ya seperti itu, Anda tahu lah. Kayak Pastinya lah. seperti inilah. Gitu kan. Dan ketika saya lihat di situ juga memang ada sih. Ah, ada yang gitu. Iya, Nah, bisa saja.
pernah ada inisiatif dari Masnya itu untuk batu ini dibongkar saja. Pernah, tapi entah kenapa siapa saja yang bongkar batu itu dia jatuh sakit. Oh. Nah, iya, jadi ayahnya itu pernah membongkar gitu kan, tapi dia jatuh sakit. Kakaknya Masnya itu pernah bongkar, dia jatuh sakit juga. Terakhir Masnya itu pernah. Cuman ada satu kejadian ini. Jadi Apa itu? Masnya itu ketika bongkar sudah 1 meter nih. Ternyata di batu itu bawahnya itu bentuknya itu besar. Oh, Itu seperti bentuk apa? dia sepot tahu Jinji. pot Mochi. kendil Mhm. kendil kan kendil itu kan atasnya kan ujungnya tinggi, Iya. terus bawahnya gede gitu kan, jadi nggak bisa dilanjutin itu kan. Gedenya seperti apa Masnya bilang ya agak lupa, tapi yang jelas gede banget gitu kan. Akhirnya memutuskan untuk tidak dilanjutkan dan di tanahnya diuruk lagi gitu kan, dan akhirnya disemen gitu kan. Jadi Harusnya memang mungkin mau dibuat bangunan kali ya, udah dicor, udah ada batunya. memang dibuat bangunan, Oh, jadi dibuat bangunan. tapi cuma sekedar bambu-bambu buat mengiring itu, jadi kayak kandang. Pagernya ya. Oh, pagar. Batunya kayak di kandang gitu kan, cuma sekedar itu gitu kan. Untuk masalah sejarah sangat kurang, tapi lebih banyak ke isu-isu tentang masalah itu gitu kan. Horor berarti. Nah, ini ada kejadian ini. Jadi pas saya ke situ gitu kan, saya lihat gitu kan di kandang batu itu, saya lihat banyak sampah gitu kan. Oh. Karena saya merasa istilah kemarin itu eman-eman gitu kan, ini kan sebuah situs gitu kan, ini sebuah tempat jagat budaya, tapi kok banyak sampah gitu kan. Akhirnya saya sinyatif, saya ngambil karung guys, saya masuk, saya bersihin sampah-sampahnya gitu kan. Ada sampah bekas gelas kopi gitu kan, bekas itu. Nah ternyata Apa? setelah saya lihat-lihat, saya telusuri, khususnya pas saya ngambil itu kan ada banyak pisang-pisang gitu, saya baru sadar itu tuh sajen guys. Oh, kenapa nggak mau makan aja? Kenapa kamu nggak makan? Pisang. Sajen bos, sajen. Saya langsung otomatis ya langsung Refleks gitu ya. refleks keluar area itu kan. Nah gitu. Ada itu nggak apa? Penampakan itu Penampakan Pas atau waktu apa? ada buang Penampakan sajennya, enggak, ada tapi- yang marah atau Enggak, ada penampakan enggak. kena sirup gitu. Setelah saya pulang, ini saya nggak percaya sih, tapi ini memang real gitu kan. Setelah saya pulang gitu kan, saya kan habis itu saya pulang kan udah sore itu hari itu saya makan nggak ada rasanya sih. Oh, nggak ada rasa. Hambar saya makan itu, saya makan telur balado gimana kan, harusnya kan rasanya pas sekali kan telur balado kayak gitu. Tapi di saya itu benar-benar hambar gitu kan. Tapi saya mencoba berpikir positif sih. Itu kan karena posisi pas saya survei di situ kan memang posisi agak kritis ya. Jadi dan saya sakit juga ya, akan ada sakit kemungkinan sih. ya, saya berpikir positif lah. Jadi Demam. saya demam apa kenapa ya. Dan buktinya sih besoknya sih normal lagi sih. Berarti fix demam ya, bukan Sih. itu ya. Iya, Bukan gangguan gaib berarti ya, bukan Bukan ya. gangguan gaib. Gitu sih. Ya saya terlalu kota aja sih. Nggak tahu ternyata itu sajen. Kaget saya. Iya, iya. Ya kedepannya kalau kita nemu situs kayak gitu, mendingan lihat hati-hati lah, mana sajen mana sampah ya. Ya mohon maaf ya, buat warga Tamargin yang menaruh saja di situ, saya bukannya saya nggak apa, saya tetap respect. Ya kita nggak tahu, Saya kita nggak tahu. Saya benar-benar nggak tahu gitu kan itu saja. Jadi saya mohon maaf barangkali ilmunya nggak sampai, gara-gara saya buang sajennya, ya saya nggak tahu, benar nggak tahu. Oke. Oke, kita lanjut ke Pemalang Utara, guys. Oke. Di Pemalang Utara itu ada desa Pelawangan. Di desa tersebut itu ada situs namanya situs Pelawangan. Karena desanya di Pelawangan, mungkin namanya situs Pelawangan. Apa mungkin nama desanya karena situs itu mungkin? Mungkin bisa jadi. Soalnya Pelawangan itu ternyata bukan di Pemalang saja, bro. Ada di Rembang, di sebagainya itu ada. Karena Intinya dari itu secara harfiahnya kan Pelawangan itu kan artinya gerbang. pintu. Pintu ya. Pintu. Jadi ini posisinya di pintu masuk Pemalang dari Ya, pintu masuk Pemalang. Jadi di situ ada situs Pelawangan bersejarah, tempatnya juga gede, apa ya? Seperti Itu hadapan saya kepada dia kan?
Iya, bisa jadi. Bos. Lanjut. Di situ situsnya itu yang saya lihat itu ya. Ini dari penglihatan saya dulu ya. Dari penglihatan saya itu cuma hanya pondasi batu doang sih, tapi ukiran batu gitu loh. Tapi setelah saya teliti lagi, setelah saya lihat sejarahnya itu, ternyata tuh pelabuhan bro di Pemalang itu dulu itu ternyata punya pelabuhan besar juga, pelabuhan besar, dan ternyata pelabuhan itu bahkan sebelum perang Bubat bro. Perang Bubat itu perang antara Majapahit dan Pajajaran. Bahkan sebelumnya itu sudah ada bro, sebelum perang itu ternyata sudah ada. Dan dikait-kaitkan, nah ini ada isunya ya. Ada harta karun tuh. Oh, hartanya Om Korun ternyata. Om Korun. Hartanya emas. Sisinya kayak Belanda itu atau kayak apa ini? keraton apa namanya Paris yang di Jogja itu loh bro, apa ya? Keraton Pringgondani. Pringgondani. Nah, itu katanya itu kayak seperti itulah keraton Pringgondaninya yang di Yogyakarta, yang isinya itu penuh kayak lukisan kerajaan atau ya benda-benda zaman-zaman kerajaan lah di situ. Di situ ternyata kita memiliki sejarah yang lumayan ya, termasuknya Pemalang juga sebenarnya kota tua ya. Ya. Jadi Situs Pelawangan itu dulu pelabuhan Iya, untuk masuk gitu. Malang. Dan itu gitu. bekas-bekasnya itu sekarang disebut Situs Pelawangan. Itu Pelawang. Itu sejarahnya seperti Itu sejarahnya itu. Melihatnya itu, tapi yang saya kurang puas ya, kurang puasnya itu saya nggak bisa masuk. Saya nggak bisa masuk ke situsnya. Mungkin kita harus izin ke kuncingnya. Nah, kita nggak tahu kan kuncingnya siapa kan. Apa harus kita dapat wahyu dulu biar bisa masuk? Orang terpilih. Ya. Jadi kayaknya izinnya itu harus lebih formal mungkin ya, lebih formal lagi ya. Nggak kayak situs-situs yang lain yang terbuka gitu loh. Ini kita harus ya mungkin barangkali pemerintah takutnya pondasinya dicuri kan. Oke, itulah dari saya yang bahas tentang situs Pelawangan. Nanti untuk ada info selanjutnya, nanti ada video ya. Ya, jadi setelah ini kita rencananya mau ngupload ada sebuah video yang kita bahas tadi ya, Candi Pengilon, Waturejo, dan Situs Pelawangan. Nah, besok-besok kita mau explore langsung ke situ. Ya, Ya, explore itu. Bagus. Ya, video seperti apa? Ya, Silakan. tunggu aja. Nanti kita taruh linknya di bawah. Ya. Oke, jadi untuk pembahasan Kali ini sudah cukup. Ya. Nantikan pembahasan yang lain untuk daerah-daerah kalian. Ya, Barangkali mau request terus bisa saja gitu kan. Itu lebih baik itu. Tapi kalau mau request tolong nanti kasih alamat kuncinya ya, yang penjaga itunya ya. Ya. Kita pusing mencari sejarahnya itu. Ya, kalau bisa ada narasumbernya. Kalau Anda bersedia jadi narasumber itu sangat boleh sekali. Ya. Iya. Kalau memang Anda tahu sejarahnya, Anda tahu tempatnya, dan Anda memang ingin berpartisipasi untuk memperkenalkan situs tersebut, jadi biar dikenal luas, bisa saja. Bisa kita ajak untuk eksplor bersama-sama. Ya, oke. Sampai sini saja. Terima kasih. Selanjutnya. Sukses selalu. Salam CP.